Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa kembali dalam mata kuliah geometri transformasi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ke beberapa komposisi dari transformasi. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas translasi, di situ sempat saya bawakan satu teorema bahwa jika kita punya dua buah garis yang sejajar, kemudian kita punya dua titik yang ya bisa dikatakan berbeda, jarak antara titik dengan peta hasil pencerminannya itu keduanya sama. Atau mungkin saya tulis ulang. Jadi jika saya punya dua buah garis yang berbeda, misalnya saya punya garis G dan garis H, kemudian saya punya dua titik, katakanlah titik A dan B, itu, maka kita akan dapatkan bahwa jarak A ke A double aksen gitu ya, ini akan sama dengan jarak B ke B double aksen. Jadi kalau di gambar nih saya punya garis G, misalnya ini garis A gitu ya, ini garisnya. Misalnya A-nya di sini atau katakanlah B-nya di sini, beda ya, misalnya beda, maka jarak A ke A double aksen dengan B ke double aksen itu sama ternyata. Jadi dia tidak berubah. Jadi kalau katakanlah misalnya A aksennya di sini, ya kira-kira A double aksennya di sinilah ya. Kemudian kalau B-nya di sini ya kira-kira B aksennya mungkin jatuhnya di sini gitu ya. B aksen, B double aksennya paling di sini. Jadi kalau ini dengan catatan bahwa A double aksennya adalah hasil pencerminan si A terhadap G dan H. Begitupun dengan B. H komposisi G, B, nah gitu ya. Jadi A dicerminkan terhadap G, kemudian terhadap H, begitupun dengan B. Nah, jarak dari sini ke sini itu akan sama dari sini ke sini. Jadi pencerminan terhadap dua garis yang sejajar itu jaraknya tetap ternyata ya. Jaraknya ternyata tetap. Nah, ini pernah saya bawakan pada video sebelumnya di translasi. Jadi dua pencerminan terhadap dua buah garis yang sejajar itu adalah sama atau ternyata mempertahankan jarak. Nah, yang akan kita bahas kali ini teorema yang lain yang ternyata yang seperti ini, dua kali pencerminan, ini bisa kita secara intuisi ya, oh ini sama saja berarti dengan menggeser A ke A double aksen, B ke B double aksen dengan jaraknya yang sama. Artinya kalau kita punya jarak sepanjang X, berarti kita hanya menggeser satu titik terhadap titik lain dengan jarak sepanjang X. Nah, ini kalau kita analogikan, ini sama saja dengan translasi begitu ya. Sama saja dengan translasi. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah berapakah jarak dari A ke A double aksen sehingga bisa dikatakan dua kali pencerminan ini sama dengan sebuah translasi.
Saya tulis dulu, katakanlah saya punya sebuah translasi dari A ke B ya. Itu sama dengan pencerminan dari sebuah titik terhadap garis G dan garis H. Nah, apakah setiap panjang AB ini, berapapun panjang AB-nya, pasti akan selalu sama dengan 2 kali pencerminan ini ya. Nah, kita lihat dulu sebelum ke teoremanya. Kita lihat dulu, karena 2 kali pencerminan terhadap G dan H ini selalu menghasilkan jarak yang sama, maka pertanyaannya adalah berapakah jarak maksimal yang bisa ditempuh dari A ke A double aksen. Kalau kita ambil contoh misalnya yang ini tadi, kita ambil titik A di sini, maka hasil pencerminannya terhadap G dan H itu kan jatuhnya di sini. Tapi kita tidak bisa ukur berapakah jarak dari A ke A double aksennya ya, kalau dia berada di sebarang tempat. Nah, yang paling mudah adalah kalau kita ambil titik A-nya ini di garis G atau garis H. Katakanlah saya ambil titiknya di garis G. Misalnya ini titik C, saya ambil titik C ini di garis G. Maka kalau kita cerminkan si C ini terhadap garis G kemudian garis H, maka kita akan dapatkan hasil pencerminannya terhadap garis G itu berada di titik ini sendiri kan, berdasarkan definisi pencerminan. Kemudian ketika kita cerminkan lagi terhadap garis H, maka dia akan berada di sini. Berapakah jarak dari C ke C double aksen? Jadi tadi C aksennya di sini ya, tetap di sini. Jadi C dengan C aksennya sama, dan C double aksennya katakanlah di sini. Nah, pertanyaannya berapakah jarak dari C ke C double aksen ke sini ya. Dari C ke C double aksen, C ke C double aksen. Nah, berapa jaraknya? Maka jarak maksimal yang bisa ditempuh adalah 2 kali jarak dari G ke garis H, kan begitu ya. 2 kali jarak dari garis G ke garis H. Misalnya saya punya di sini titik C, saya punya di sini titik H yang titik H titik D misalnya gitu ya. Titik D berada di garis H, di mana garis CD misalnya ini tegak lurus dengan garis G dan garis H. Jadi jarak C ke C double aksen paling jauh itu hanya sebatas 2 kali C ke D. Paling jauh itu hanya bisa 2 kali C ke D. 2 kali C ke D. Paling jauh. Kenapa? Karena jarak dari C ke C double aksennya itu paling jauh hanya 2 kali CD. Nah, ini kalau saya ambil titik C-nya di sini, bagaimana dengan titik yang lain? Titik yang lain pun pasti sama. Kenapa? Berdasarkan teorema ini. Jarak dari A ke A double aksen itu sama dengan jarak dari B ke B double aksen. Dimanapun A dan B ini diambil. Jadi pencerminan 2 kali terhadap 2 garis yang sejajar itu jaraknya pasti sama. Sehingga saya ambil di sini, mau di garis G, mau di sini, pasti jarak petanya, jarak titik terhadap petanya pasti sama. Dan itu berdasarkan saya ambil contoh tadi C ke C double aksen, ternyata paling jauh 2 kali CD. Sehingga jarak A ke A double aksen juga pasti 2 kali CD. B ke B double aksen juga pasti 2 kali CD. Nah, ternyata tidak bisa semuanya. Tidak bisa sebarang jarak AB yang bisa sama dengan 2 kali pencerminan. Maka kita punya teorema sekarang bahwa kalau kita punya 2 garis yang sejajar,
garis G dan H misalnya, ini teorema ya, kita punya dua garis G dan H yang sejajar, kemudian kita punya kemudian kita punya CD tegak lurus H dan CD tegak lurus G, CD tegak lurus G dan H, di mana C-nya itu anggota G, kemudian D-nya anggota H, dengan AB panjangnya sama dengan 2 kali CD, maka ini titik ya, A dan B ini titik. Maka bisa kita katakan bahwa translasi terhadap garis AB yang jaraknya 2 kali CD, ini ya syaratnya, itu sama dengan pencerminan terhadap garis G, kemudian pencerminan terhadap garis H. Maksudnya kalau komposisi kan bacanya dari kanan dulu baru ke kiri ya. Pencerminan terhadap garis G dan pencerminan terhadap garis H. Nah, baru kita bisa buktikan kalau secara induktif ya, secara induktif kita bisa katakan seperti ini. Bagaimana secara deduktif ya. Kita akan buktikan. Oke. Kita turun dulu sedikit. Jadi teoremanya seperti ini. Kita akan buktikan bukti ya. Kita misalkan kita ambil sebaran titik, katakanlah titik P gitu ya. Misal titik P sebarang. Tentu di bidang Euclid ya. Di bidang Euclid, di bidang alfa seperti biasa kita katakan alfa sebagai bidang Euclid. Kemudian misalkan juga bahwa hasil peta dari translasi misalnya P aksen, hasil peta P hasil translasi titik P terhadap garis AB itu misalnya P aksen. Kemudian hasil peta dari pencerminan 2 kalinya H komposisi G. Nah, gini ya. Hasil pencerminan 2 kali titik P terhadap G dan garis H adalah P double aksen. Berarti yang harus kita buktikan adalah bahwa P aksen itu sama dengan P double aksen ya. Akan dibuktikan bahwa P aksen sama dengan P double aksen. Sehingga bisa kita simpulkan nanti seperti ini. Oke, kita mulai dari translasinya dulu. Karena kita punya P aksen itu sama dengan peta dari titik P yang ditranslasikan terhadap garis AB, akibatnya apa? Akibatnya berdasarkan definisi bahwa jarak P ke P aksen itu sama dengan ya, dari sini ke sini ya, sama dengan jarak AB. Panjang P aksen sama dengan panjang AB, di mana AB ini adalah 2 kali CD berdasarkan teorema ya, berdasarkan fakta yang ada di teorema bahwa AB 2 kali CD, sehingga P aksen itu jaraknya 2 kali CD. P aksen jaraknya 2 kali CD. Kemudian kita juga punya dari sini P double aksen itu merupakan peta dari P
yang dicerminkan dua kali terhadap G dan H, dan G hanya sejajar. Sehingga kalau misalnya kita ambil sebuah titik C, kemudian kita petakan juga terhadap G dan H, mu H mu G, si P ini kita petakan terhadap pencerminan garis G dan H. Kenapa P tadi saya bilang C? Ini misalnya C double aksen. Artinya apa? Karena C ini berada di garis G, maka C-nya di garis G ya. Maka apa? Maka jarak C ke C double aksen, maka C ke C double aksen itu sama dengan apa? Saya gambar ya biar kelihatan. Nah, gini ya. Ini G, ini H, misalnya di sini C, di sini D. Nah, maka jarak C ke C double aksennya nanti akan gini ya, akan 2 kali jarak CD, akan menjadi 2 kali jarak CD. Kenapa? Karena C kalau dipetakan, kalau dicerminkan terhadap garis G, maka petanya adalah C itu sendiri. Kemudian C dicerminkan terhadap garis H, maka petanya adalah di C double aksen ini ya. C double aksen. Dimana kita tahu bahwa jarak C double aksennya pasti 2 kali CD ya. Karena D garis H-nya menjadi sumbu simetri. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini kan sama saja dengan C double aksen itu sama dengan 2 kali CD sama dengan panjang AB tadi ya. Sama dengan panjang AB. Atau ini juga akan sama dengan panjang PP aksen ya. Tapi kita jangan dulu ke PP aksen. Karena C double aksennya 2 kali CD, dan berdasarkan teorema yang tadi bahwa teorema yang ini ya, bagaimanapun kondisinya itu jarak A double aksen ke B double aksen itu akan sama. Dimanapun saya ambil titiknya, jarak A double aksen sama dan B double aksen itu pasti akan sama. Jadi jarak 2 kali pencerminan itu dimanapun titiknya pasti akan sama. Sehingga kalau saya ambil C sebagai titik yang dipetakan, dengan saya ambil titik P sebagai titik yang dipetakan, maka jarak C double aksen itu akan sama dengan P double aksen. Kenapa? Berdasarkan teorema tadi. Berdasarkan teorema. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, karena P double aksen itu sama dengan 2CD, dan kita tahu P aksen juga sama dengan 2CD ya. Dari sini dengan ini kita satukan, maka kita dapatkan P aksen itu sama dengan P double aksen. Artinya bahwa P aksen itu pasti sama dengan P double aksen. Sehingga terbukti ya. Jadi kapan kita bisa menuliskan sebuah translasi terhadap garis AB itu sama dengan 2 kali pencerminan terhadap 2 garis yang sejajar? Ketika syarat ini berlaku, bahwa jarak AB itu 2 kali jarak garis. Oke. Nah, jadi teorema ini bisa kita pakai untuk selanjutnya.
Oke, teorema yang lain akan saya buatkan dalam video yang lain karena takutnya terlalu panjang. Maka untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu. Satu teorema juga lumayan ya. Yang penting paham kenapa bisa begini dan begitu, sehingga kita bisa menambah pengalaman kita dalam membuktikan, yang pada akhirnya kita bisa membuktikan sendiri nanti ketika menemukan teorema ya. Ya, saya pikir cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.